Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Bapak-bapak peserta, ini bapak semua ya, nggak ada ibunya ya. Bapak-bapak peserta apa nih, Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Ini sekarang modelnya santai ya. Muter ya. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat gedung ini ya, dalam rangka Baitul Arqam ya. Dan saya diberikan tugas untuk menyampaikan satu tema. Ya, ini tema juga dari saya ya. Hakikat Islam menegakkan keseimbangan atau iqamatul wazan dalam akidah, ibadah dan muamalah. Ya, ini nanti akan kita bahas bersama. Sebelumnya kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Semoga kita semua nanti termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di hari mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, saya dalam kesempatan ini tidak menulis makalah ya, tetapi kalau panjenengan ingin mencatat ayat yang akan kita bahas pada siang hari ini, boleh ditulis ya. Jadi nanti sebagai bahan renungan dan bahan kajian dari apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini ya, karena memang apa yang akan saya sampaikan ini insya Allah tidak lepas dari beberapa ayat Al-Quran ya. Karena bagaimanapun sumber pengetahuan kita, baik itu di dalam hal akidah, ibadah maupun muamalah, itu semuanya bersumber daripada Al-Quran dan juga apa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi kalau mau dicatat ya, ini Ali Imran ayat 83. Kemudian As-Saff ayat 1, An-Nahl ayat 49, Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Kecepatan ya, saya ulangi nanti ya. Ali Imran ayat 83. Ya. Nah, kalau yang bawa Al-Quran bisa melihat di dalam HP-nya atau bawa mushaf ya. Maka sekarang mushaf bisa di dalam HP juga sudah bisa ya, siap. Jadi nggak usah bawa mushaf tapi bawa HP juga, ada aplikasinya ya. Ali Imran ayat 83, kemudian As-Saff ayat 1, An-Nahl ayat 49, kemudian Ar-Rahman ayat 7 sampai 9, kemudian Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah ya. Saudaraku sekalian yang rahmati Allah,
sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan, yaitu hakikat Islam. Menegakkan keseimbangan atau iqamatul wazan ini sesuatu yang saya melihat jarang ya dibahas atau disampaikan di dalam beberapa kajian ya atau pengajian ya. Nah, sedangkan di dalam surat Ar-Rahman ya, dalam surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 itu Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikan oleh Allah, lalu Allah meletakkan mizan. Ya. Wa aqimul wazna bil qisti wala was-samaa'a rafa'aha alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Dan langit diangkat oleh Allah atau ditinggikan oleh Allah, lalu Allah meletakkan mizan. Mizan itu artinya apa? Timbangan. Maksudnya timbangan itu apa, Pak? Yang dirahmati Allah. Apakah Allah meletakkan timbangan di langit gitu? Atau timbangan ini hanya khusus di akhirat? Nah, ini saya pikir-pikir ya, saya bertafakur ya dalam hal ayat ini. Jadi mizan itu tidak harus orientasinya itu timbangan amal di akhirat. Tetapi apa? Mizan itu maksudnya adalah keseimbangan ya. Jadi Allah meletakkan keseimbangan atau timbangan itu maksudnya keseimbangan di langit dan di bumi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan. Kata Allah, janganlah kalian melampaui batas keseimbangan. Wa aqimul wazna bil qisti, tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Wala tukhsirul mizan, dan jangan mengurangi timbangan. Ini kalau penafsiran secara sederhana itu mesti arah apa? Ngurangi timbangan apa? Jualan ya. Ngurangi timbangan jualan buah atau jualan sayur. Padahal ini maknanya lebih luas daripada itu. Ya. Nah, disinilah yang akan kita bahas, bahwa ternyata Allah itu sudah meletakkan keseimbangan di alam semesta ini, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu balancing ya. Saya juga dengar ada yang bangga dengan Malaysia mengajarkan bahasa Inggris tadi. Ya, kita belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Nah, mizan itu sebetulnya lebih kepada makna balancing. Balancing itu apa? Keseimbangan. Ya. Nah, bentuk keseimbangannya apa? Nah, di sini ya. Surat Ali Imran ayat 83. Nah, ini menjadi dasar makna Islam ya. Afa ghaira dinillahi yabghun, maka apakah selain agama Allah mereka menginginkan? Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Sedangkan kepada Allah berislam ya, tunduk dan patuh siapa? Siapa saja yang ada di langit dan di bumi, baik secara sukarela maupun dengan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya semuanya akan dikembalikan. Nah, ini bapak-bapak yang rahmati Allah. Biasa bapak ibu, jadi bapak-bapak kok nanggung gitu ya. Bapak-bapak ada keseimbangan. Yeah. Ya, jadi bapak-bapak sekalian yang rahmati Allah. Yeah. Jadi ternyata
Islam itu bukan hanya istilah sebutan bagi agama ajaran kita saja, bukan. Tetapi apa? Islam itu adalah status yang disandang oleh seluruh alam semesta. Alam semesta itu berislam, ya. Nah, maka berislam di sini artinya apa? Ya, sebagaimana definisi yang sudah biasa kita dengar, al-Islam wal istislamu lillah, ya, tunduk dan patuh kepada Allah, ya. Al-istislamu lillahi wal inqiyadu lahu bit tauhid, ya, tunduk dan patuh kepada Allah dan taat dengan mengesahkan Allah semata. Dan ternyata yang berislam itu bukan hanya manusia, bukan hanya perintah Allah kepada manusia, tetapi apa? Secara hukum alam seluruh yang ada di langit dan di bumi itu berislam. Nah, maksud berislam di sini bagaimana? Nah, itu diterangkan ya kalau dalam surat As-Saff ayat 1, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Maksudnya apa di sini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Berislam dan bertasbih di sini bisa kita lihat sekarang bahwa apakah alam semesta ini berjalan sesuai dengan sunatullah atau tidak? Sesuai enggak? Sesuai. Kemudian adakah keseimbangan di dalam perjalanan alam semesta ini? Kalau kita melihat misalnya di langit, ya, apa perjalanan planet-planet yang mengitari matahari atau matahari yang mengitari apa namanya galaksi dan seterusnya, itu ada keseimbangan nggak Bapak Ibu? Iya. Buktinya kalau seimbang itu gimana? Ya, tidak tabrakan. Jadi bukti bahwa itu seimbang, yaitu apa? Bahwa masing-masing berjalan pada porsinya sendiri-sendiri, gitu. Pada orbitnya, pada porsinya, ya. Nah, inilah makna Islam, ya. Jadi Islam itu kalau kita kaitkan dengan alam semesta, itu adalah mereka berjalan secara seimbang sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya kalau bumi itu berputarnya adalah mengelilingi matahari 365 hari, maka planet yang lebih dekat itu lebih cepat lagi. Planet yang semakin jauh juga semakin lama. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada beritanya ya, planet yang setelah bumi ini apa namanya Pak? Mars ya. Nah, Mars pengen diisi bumi gitu ya, nyalip ya. Nah, makanya dalam surat Yasin kan, lasyamsu yang bagi antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Nggak ada planet itu kok saling pengen disi-disian, salip-salipan tuh nggak ada, ya. Matahari disi bulan, bulan disi matahari, nggak ada. Semuanya itu berjalan sesuai dengan sunnatullah, yaitu apa? Al-mizan, ya, timbangan, sesuai dengan timbangannya, sesuai dengan keseimbangan, ya. Fahimtum? Mafhum ya? Ya. Jadi inilah makna daripada Islam yang dimaksud dalam ayat surat Ali Imran ayat 83 ini. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Baik secara sukarela, sukarela itu artinya kesadaran maupun paksaan,
ya, maupun paksaan. Maksudnya apa? Orang itu kalau Islamnya tidak mau sukarela dengan kesadaran sendiri, dia mau tidak mau tetap harus dipaksa, harus ikut. Gimana? Misalnya begini, kita bapak-bapak ini sudah ditakdirkan sebagai laki-laki, terima nggak Pak? Terima nggak jadi laki-laki? Nah, gimana kalau tiba-tiba pengen jadi perempuan? Bisa nggak? Tetap nggak bisa, ya. Jadi kita sudah ditakdirkan laki-laki ya, tauan atau karhan ya kita sebagai laki-laki, ya. Nah makanya kalau ada laki-laki kok pengen jadi perempuan, nah, bisa dia malamnya assalamualaikum gitu ya, tapi kalau siang assalamualaikum, nah, gitu ya. Malamnya Yanti, siangnya Yanto. Itu namanya tetap dipaksakan dia tetap laki-laki, walaupun dia mengubah namanya jadi Yanti ya tetap Yanto. Karena apa? Itulah yang disebut dengan Islam, ya. Pasrah, tunduk kepada Allah. Yaitu apa? Secara sunatullah itu tidak akan bisa berubah. Kalau sudah ditakdirkan laki-laki ya jadi laki-laki, ditakdirkan perempuan ya perempuan. Lintas itu nggak ada, ya. Nah ini saya hanya menukil ya, berita aja ya, bahwa ternyata Donald Trump saya tidak terima itu ya, jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan. Jadi Donald Trump itu di Amerika sekarang yang diakui cuma laki dan perempuan. Jadi lintas gender itu nggak ada, ya. Itu padahal Donald Trump itu orang yang namun saya nggak jelas ya toh, konyol itu orangnya ya kan. Itu aja mengakui hanya laki dan perempuan ya. Nah maka di sini tidak ada istilah setengah laki, apa namanya, Laura itu nggak ada ya, lanang ora wadon ora itu nggak ada. Nah ini ya bapak-ibu yang rahmati Allah ya, keliru ibu terus tadi ya. Nah maka bapak-bapak yang rahmati Allah, maka Islam ya, Islam, hakikat Islam yang sesungguhnya itu ya, itu adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan. Nah kalau di alam semesta itu keseimbangan itu adalah mengikuti sunnatullah, ya, bahwa semua planet, semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan sunnatullah, atau kalau manusia modern bilangnya hukum alam. Tau'an au karha, ya, baik secara taat maupun dipaksakan. Kalau hukumnya begitu ya sudah, ya, dia harus tetap mau, ya. Nah maka kita di dalam berislam, ya, dalam berislam ini itu juga tidak boleh lepas dari sunnatullah tadi itu, yaitu berupa keseimbangan. Nah keseimbangan di dalam kita berislam itu apa? Nah ini ternyata ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi itu sudah memberikan aturan yang jelas, ya, aturan yang jelas dan porsi yang sesuai, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, bapak-bapak yang rahmati Allah, Islam itu ternyata bukan hanya sekedar akidah, juga bukan sekedar ibadah, juga Islam itu ternyata adalah meliputi 3 hal, yaitu apa? Akidah, ibadah, dan muamalah. Loh, kita bisa mengambil kesimpulan dari ternyata kalau panjenengan kita semua melihat ke dalam surat
Al-Fatihah. Al-Fatihah itu disebut sebagai apa? Ummul kitab, Ummul Quran. Ummul kitab, Ummul Quran itu artinya apa? Induk daripada. Jadi ternyata apa maksudnya daripada induk itu? Al-Fatihah itu menyimpulkan atau inti daripada isi Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. Nah, coba kita perhatikan ya, dalam surat Al-Fatihah itu pertama dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah itu bukan dimulai dari bismillah ya, tapi dari alhamdulillah. Karena ini sudah kesepakatan para ulama, bismillah bukan ayat dari Al-Fatihah, tapi ayat dari seluruh surat itu diawali dengan bismillah ya. Tapi kalau bagian dari surat apa? Surat apa? An-Naml ya. Bagian daripada surat An-Naml itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu dimulainya dari alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Inilah akidah ya. Keyakinan ya. Yang meliputi 3 macam ketauhidan, yaitu tauhidul uluhiyah, ubudiyah, tauhidul uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah ibadah. Ya. Ibadah. Jadi ada akidah, ada ibadah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah muamalah. Karena apa? Yang terakhir itu adalah menyatakan tentang jalan hidupnya manusia ya, yaitu siapa? Jalan hidup orang soleh dan jalan hidupnya Yahudi dan Nasrani. Jadi di situ muamalah, bagaimana hubungan kita dengan orang-orang non muslim ya. Nah, jadi bapak-bapak yang rahmati Allah, akidah, ibadah, muamalah, inilah yang harus kita seimbang ya, yang harus kita seimbangkan. Bagaimana kita menyeimbangkan? Nah, di sini saya akan menukil pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ternyata ubudiyah kita atau penyembahan kita kepada Allah itu harus dilandasi dengan 3 aspek ya, 3 aspek ya. Yang pertama itu adalah al-khauf. Al-khauf itu apa? Al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ar-raja ya, berharap. Kemudian yang ketiga adalah al-mahabbah, cinta ya. Nah, 3 unsur ini Bapak-bapak yang rahmati Allah, kata Ibnu Qayyim, ini harus ada dalam diri seorang muslim ya. Kata Ibnu Taimiyah, itu harus ada dalam diri seorang muslim, harus diseimbangkan ya, harus diseimbangkan. Ibnu Qayyim menggambarkan bahwa al-khauf, ar-raja dan al-mahabbah itu seperti seekor burung ya. Maka al-khauf dan raja itu seperti kedua sayapnya, sedangkan al-mahabbah itu adalah kepalanya. Maka ketiga-tiganya harus ada kalau ingin seekor burung itu bisa terbang. Maka seekor burung tanpa kepala dia tidak bisa terbang. Tanpa mahabbah seorang mukmin itu tidak bisa beribadah dengan benar.
Tanpa khauf itu kehilangan satu sayap. Tanpa roja kehilangan satu sayap. Ya. Jadi tidak ada mahabbah, tidak ada kepala. Tidak ada khauf, tidak ada roja, tidak ada sayapnya. Maka tiga-tiganya ini harus seimbang. Ya, seimbang. Nah, kemudian saya kaitkan al-khauf kepada Allah, takut kepada Allah itu, ya, cara kita menyeimbangkannya bagaimana? Khauf kepada Allah itu kaitannya adalah dengan akidah, ya, akidah. Maksudnya gimana? Jadi orang itu di dalam berakidah itu landasnya harus betul-betul takut kepada Allah. Ya. Artinya apa? Akidah itu kita wajib hanya menyembah kepada Allah. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, kan gitu ya. Bisa ditawar nggak itu? Bisa ditawar nggak? Misalnya kayak Islam Nusantara itu kan ya nyembah Allah, ya nyembah Nyi Roro Kidul, ya nyembah penguasa Merapi, begitulah. Ya. Kira-kira boleh nggak ditawar dalam berakidah itu? Tidak boleh. Maka dasar berakidah itu harus khauf. Ya, takut hanya kepada Allah, ya. Rasa takutnya itu harus tinggi. Karena apa? Itu sudah menjadi satu kepastian. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Orang yang menyekutukan Allah itu sudah pasti apa? Diharamkan dari surga. Namun saya kira-kira bapak-bapak di sini itu ada yang ngikut-ngikut nikmir nggak? Tahu nikmir nggak? Siapa nikmir itu? Konsep dia, pemikiran dia, Nikita Mirzani itu loh. Soalnya dia ngomong gini, saya masuk neraka aja nggak apa-apa. Ya. Kalau ternyata di surga itu isinya orang-orang yang apa namanya terlalu idealis, terlalu ini ya nggak boleh, itu nggak boleh, ya, terlalu nyinyir dengan orang lain. Saya mending di neraka nggak apa-apa. Ya, saya baru baca kemarin ya, saya ikut komen ya, saya doakan semoga terkabulkan doanya gitu ya. Itu jebolan gontor loh Bapak. Ya, nikmir itu jebolan gontor itu. Pernah di gontor itu. Artinya pernah masuk pesantren. Ya. Ya. Makanya orang Islam itu yang memperbaiki orang Islam, yang merusak juga orang Islam sendiri. Ya. Ya. Jadi dia mempunyai konsep saya di neraka pun tidak apa-apa. Kalau saya na'udzubillah, ya. Kita semuanya mesti pengen masuk surga. Atau seperti konsep orang Nasrani yang mempertanyakan di surga itu nek wong Islam kok orientasinya hanya pesta seks, katanya begitu. Ya. Akhirnya bapak-bapak terima nggak kalau di surga itu isinya pesta seks?
Kalau orang Nasrani nggak terima, Pak. Ya. Loh kalau saya ya benar. Di surga itu isinya penuh kenikmatan, ya enggak? Atau jenengan juga ikut menyangkal. Lah surga itu kan sudah nggak ada aturan, nggak ada syariat. Ya. Isinya memang kenikmatan. In ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin al araiki muttaqin. In ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, kata Allah itu dalam surat Yasin ya, sesungguhnya para penghuni surga pada hari ini, hari ketika di dalam surga sangat sibuk apa? Melayani istri-istrinya, ya. 72 bidadari ya Bapak, ya. Dan semuanya perawan, ya kan. Digauli satu jadi perawan lagi, ganti satu lagi perawan lagi, terus begitu. Fisyugulin fakihun. Ya, ada rondo. Ya. Oh nggak hamil, nggak pipis, nggak nggak berkeringat, semuanya jadi sesuatu yang manfaat, yang enak ya, baunya harum, jadi bau harum. Gitu ya. Nah ini kalau yang biasa baca Yasin saya kira hafal itu. Ya. Jenengan anti Yasin apa mboten? Ya kalau enggak Yasinan enggak apa, tapi jangan anti ya Yasin. Oh Yasin itu surat yang istimewa itu. Oke? Nggih. Nah, itu ada inna ashabal jannatil yauma fi syughulin faqih. Nggih. Hum wa azwajuhum fi dhilalin al araiki muttaqin. Nah, itu jelas ya bahwa kesibukan ahli surga itu adalah bersenang-senang dengan istri-istrinya. Kok itu dipaido sak karepmu. Ya. Kalau orang maido dengan kondisi seperti itu, ya monggo. Ya. Kalau saya lebih percaya Al-Qur'an daripada yang maido tadi itu ya. Yang nggak percaya silahkan. Ya. Tapi orang yang tidak berakidah dengan benar, ya, menyekutukan Allah, diharamkan dari surganya Allah. Ya. Apalagi yang tidak menjadikan Islam sebagai dinnya, sebagai agamanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Termasuk yang merugi di akhirat. Ya. Nah, makanya sekarang dalam berakidah itu jangan menganggap remeh. Masih banyak pertanyaan ya dari sama. Kalau ucapkan selamat Natal itu gimana hukumnya? Ya, sebagai muamalah. Boleh enggak? Kalau mengucapkan gong sifat saya mengucapkan boleh enggak Bapak-bapak? Kita mengucapkan selamat Natal itu boleh enggak? Kan cuma ucapan. Nah ini ya. Ini orang belum paham ya. Akidah itu landasannya harus takut sama Allah. Oke. Panjenengan saja di depan istri takut enggak? Ngomong, tetangga baru kita kok cantik ya. Apa Pak? baleni. Enggak, itu loh burung kakak tuanya itu kok cantik gitu loh. Ya. Suami itu paling takut memuji perempuan lain di depan
Nggih mboten? Ya, jangan memuji. Baru lihat TikTok cewek joget-joget aja sudah takut ketahuan gitu. Nah, kenapa kok laki-laki itu takut dengan istri ketika memuji perempuan lain, kenapa Pak? Pak Wakijo. Kenapa perempuan itu kok sensitif sekali? Dia punya sifat cemburu. Ternyata kata Nabi, la ahadun aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah. Jadi Allah itu lebih pencemburu. Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu. Ya, melebihi cemburunya Allah ketika diduakan. Ya. Nah, jenengan kan tahu kan lagunya yang apa itu? Kau duakan aku, ya, kau memilih dia, itulah. Gitu. Nah, perempuan saja sakit hati kalau diduakan. Nisa Sabian itu ketika tampil disorai pelakor katanya. Loh, padahal menurut saya tidak ada istilah pelakor. Perempuan kok menyukai laki-laki yang sama yang disukai perempuan lain? Oh, nggak apa-apa. Dinikahi semua nggak apa-apa. Ya, itu kan hanya di Indonesia saja. Hukum orang Indonesia itu aneh, ya toh? Pembohong saja malah dibenarkan, ya toh? Biasa di Indonesia itu ya. Gitu. Nggak ada, makanya perempuan itu tetap kodratnya, sunatullahnya itu boleh diduakan, kan begitu. Yang nggak boleh diduakan itu siapa? Allah, ya. Tapi namanya suami ini takut sekali kalau menduakan istri. Mbok saya aja maninya di sini ini ya. Depan istri takut juga. Sama Pak Aris ini juga takut ya. Ya. Nah, padahal Allah lebih pencemburu, ya. Maka kalau dengan istri aja hanya dengan ucapan saja itu sudah takut. Kenapa dengan Allah masih menanyakan ucapan selamat Natal, selamat ini, ya? Itu aja sudah bikin Allah murka, ya. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, berapa banyak seseorang yang, ini artinya saja ya, berapa banyak seseorang yang tidak memperhatikan ucapannya, ternyata ucapannya itu menyebabkan dia masuk surga, apa menyebabkan Allah suka, rela, apa ridho, maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Tapi sebaliknya, ada berapa banyak orang yang mengucapkan kata-kata yang itu membuat Allah sakit hati, murka, maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Hanya karena apa? Ucapan. Ya. Jadi ucapan itu jangan dianggap remeh. Titanic nyemplung ke laut gara-gara ucapan pembuatnya. Tuhan tidak akan bisa menenggelamkan kapal saya. Tenggelam. Seorang anak perempuan mau bepergian dinasihat sama ibunya, ya, ingat Allah, ya, hati-hati di jalan, jangan lupa menyebut nama Allah. Jawabnya, tidak ada Allah kecuali di bagasi mobil saya. Maka mobil itu kecelakaan, terbakar, hanya bagasinya yang selamat, ya. Ada seorang anak laki-laki pamit mau pergi, dinasihati ayahnya,
Ingat Allah selalu melindungimu. Tidak ada Allah yang melindungi saya, tapi teman-teman saya yang akan melindungi saya. Maka ada peluru nyasar kena kepalanya dan temannya tidak ada yang bisa melindungi. Nah, itu ya. Jadi kata-kata itu ternyata berbahaya ya. Itu baru ucapan loh ya. Makanya dalam hal berakidah itu khauf itu harus diutamakan ya. Betul-betul takut dengan masalah syirik, baik itu hati, ucapan, apalagi perbuatan ya. Ya naudzubillah, sekarang masalah syirik ini masih menjadi penyakit di masyarakat kita penyakit, dan itu memang ya kalau tidak seperti zaman Nabi ya dengan perang itu ya prosesnya lama sekali ya. Ya tapi ya nggak apa-apa lah. Memang kita kan tugasnya hanya dakwah, bukan menghabisi manusia, bukan ya. Hanya mendakwahkan saja. Ya. Nah. Tuh ya, makanya masalah syirik masalah berakidah ini dasarnya adalah al-khauf. Itu harus kuat ya, rasa takut kita kepada Allah ya. Nah, kalau dalam akidah itu landasannya adalah al-khauf, maka dalam hal muamalat itu harusnya lebih low lagi, lebih enteng, yaitu apa? Ar-roja ya, berharap ya. Makanya roja itu kaitannya dengan muamalah. Karena apa? Dalam muamalah itu ada kaidahnya, al aslu fil muamalah al ibahah, ya kan gitu. Hukum asal bermuamalah itu boleh, illa ma dalil ala tahrimnya, kecuali ada dasar yang atau dalil yang mengharamkannya, kan begitu. Itulah roja ya. Nah, dalam hal ibadah inilah mahabbah yang harus ditekankan, itu mahabbah, cinta kepada Allah ya, cinta. Tetapi ingat, cinta kepada Allah itu jangan ngawur ya. Gimana surat Ali Imran ayat berapa itu yang kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya dah? Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, apa? Ikutilah aku. Nah, inilah dasar konsep ibadah. Ibadah itu dasarnya adalah kecintaan kita kepada Allah, tapi jangan ngawur. Tapi apa? Ittiba, mengikut Nabi, itu aja. Ibadah itu gampang kok. Ibadah mahdhah maksudnya ya. Apa yang diajarkan Nabi kita ikuti. Yang enggak diajarkan rasa golek-golek. Itu ya. Yang diajarkan saja, kalau kita nggak mampu nggak wajib. Yang wajib yang dijalankan itu yang wajib. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau sudah mencapai nisab 1 tahun, kemudian haji, kan gitu ya. Nggak sanggup ya, nggak ada rukhsahnya ya. Haji ada rukhsahnya nggak? Haji syaratnya apa? Istita'ah ya, istita'ah, mampu. Jangan nggak usah jalan kaki cuma nggak apa-apa, nggak haji ya. Nah, memang ada sekarang yang pengen haji jalan kaki ya. Saya doakan aja supaya mudah-mudahan niatnya lurus, kan gitu ya. Karena kalau niatnya nggak lurus ya eman-eman ya. Karena haji itu kalau nggak mampu ya sudah, nggak usah haji. Apalagi haji niatnya cuma pengen nyium hajar aswad, ada salah itu ya.
Salah, sudah. Jenengan yang belum haji nunggu berapa tahun ini Bapak? Ya? 20 tahun. 35. Santai mawon ya. Kalau keburu dipanggil sama Allah ya biar yang lain yang menghajikan gitu. Tapi kalau mau nekat jalan kaki ya nggak apa-apa. Atau naik motor atau naik sepeda juga nggak apa-apa. Ya. Tapi itu tidak dipaksakan Pak. Ya. Dan alhamdulillah haji pun tidak setiap tahun. Ya. Sehingga ketika sahabat Nabi bertanya, "Afikul li'am ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun? Lau qultu na'am la wajaba. Kalau aku bilang iya, wajib. Nah, ya Nabi ditanya sampai 3 kali nggak jawab. Ya. Itu yang ada tuntunannya saja, kita masih ada keringanan. Ya. Nah, kalau nggak ada tuntunannya ya sudah nggak usah dijalankan. Itu aja gampang. Jangan mau jalankan, kok tahu dalilnya jalankan. Enggak. Itulah namanya konsep mahabbah, ya. Bahwa cinta kepada Allah itu ujungnya adalah ittiba'un nabi. Nah, sekarang kita melihat fenomena yang ada di masyarakat. Yang saya sampaikan tadi itulah yang disebut keseimbangan. Ya. Dalam khauf, dalam akidah kita harus dilandasi dengan rasa takut yang luar biasa. Maka tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun. Dalam hal muamalah kita lebih menekankan pada ar-raja, berharap. Karena apa? Dasarnya itu boleh kecuali yang diharamkan. Ya. Makanya urusan dunia ini sebetulnya kita harusnya maju, ya. Harusnya anak kita itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Madura, ya kan? Bahasa Madura itu kan bahasa internasional sekarang. Iya Pak. Madura itu kan ekonominya lumayan menguasai, ya. Toko Madura 26 jam 26 jam Indomaret kalah. Ya, menguasai bahasa Jepang, Turki, Korea, harusnya nggak ada masalah. Ya, itu muamalah. Ya, tapi akidah jangan macam-macam. Ya, harus rasa takut kepada Allah. Kemudian beribadah harus cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah itu caranya ittiba'un nabi, mengikuti nabi. Karena kalau cinta kepada Allah nggak mengikuti nabi itu salah, ya, salah. Contohnya ada 3 sahabat nabi yang pengen menyamai derajat nabi, ya, karena nabi itu manusia yang paling sempurna, ya, sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau tetap ibadah. Maka ada 3 orang yang neko-neko, ya, pengen derajatnya seperti Nabi. Yang satu mengatakan saya pengen puasa terus, nggak makan-makan, biar derajat takwa saya seperti Nabi. Yang satu saya pengen sholat malam terus, nggak mau tidur. Yang satu saya tidak mau menikah. Apakah Nabi bangga? Tidak. Ya, Nabi marah. Siapa itu yang aneh-aneh punya pemikiran seperti itu? Ya. Aku ini ya puasa ya tidak. Dalam berbagai hadis Nabi disebutkan bahwa Nabi itu kalau sudah kadung puasa, sahabatnya mengira Nabi nggak pernah makan. Tapi kalau sudah kadung nggak puasa, para sahabatnya mengira Nabi nggak pernah puasa. Soalnya puasa sunnah loh ya.
malam juga dibagi 3 waktu ya. Habis isya tidur kalau nggak ada tamu ya, tidur, bangun tengah malam apa? Langsung sholat tahajud? Enggak. Apa? Menggilir istrinya ya kan. 9 istri dalam 1 kali mandi ya kan, ada ya. Jangan nggak bisa itu ya, jangan dicontoh kalau yang itu ya, kita nggak bisa, terus terang kita nggak bisa ya. Nabi 1 keliling 1 kali mandi, nah, maksudnya gantiannya itu dengan wudhu ya kan ya. Setelah menggauli, nah nanti apa namanya, sepertiga akhir malam baru sholat tahajud. Berarti Nabi itu tidur, menggauli istrinya, kemudian juga tahajud. Kita mampu nggak? Nggak mampu ya, nggak usah dipaksakan. Ya, punya istri 1 wis kesel. Ya. Namanya Nabi itu, semua Nabi itu diberikan 10 kekuatan laki terkuat di dunia kan gitu. Anjenengan mau meri karo Nabi atau pengen menyamai Nabi, itu namanya halu ya, halu itu namanya. Nah makanya ittiba pun sesuai kemampuan kita, jangan sampai hanya pengen ibadah ya kemudian tidak mau nikah ya. Nah, maka Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, yang tidak menyukai sunnahku bukan golonganku. Ya. Nah, maka di sini saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Ibnu Taimiyah mengamati fenomena kaum muslimin ya sepanjang sejarah. Itu banyak yang tidak bisa menyeimbangkan khauf, roja dan mahabbah. Sehingga apa? Ada yang melandasi Islamnya itu khauf, takut. Maka akhirnya dia jadi khawarij. Khawarij itu apa? Kelompok radikal. Ya. Kemudian ada yang hanya rojak saja berharap, maka menjadi murjiah. Murjiah itu siapa? Yang mengatakan iman cukup di dalam hati, ora sholat rapopo, itulah kebatinan ya, itulah liberal ya. Maka ada yang radikal, ada yang liberal itu nggak benar. Kemudian orang berislam kok hanya mahabbah, jadinya sufi ya, sufi. Dia mahabbah tapi nggak mau mengikuti Nabi, pakai gayanya sendiri. Nuhun sewu itu apa, sholawat, semua sholawat disebut sholawatan itu. Lagu-lagu sholawatan model dangdut disebut sholawatan. Berarti joget-joget itu. Kalau ditanya kamu kok joget, nah ini sholawatan. Ini piye maksudnya sholawatan kok kayak gini ya. Bahkan tidak tahu maknanya. Saya pernah googling ya, di Google itu ternyata ada 150 sholawat itu yang mengandung makna syirik ya. Makanya berhati-hati juga, sholawat itu juga nggak sembarangan ya. Saya dapat pengakuan sendiri dari sebagian teman saya di NU yang bersholawat. Itu dia menganggap bahwa ketika bersholawat itu minta tolong bantuan kepada siapa? Nabi Muhammad ya. Padahal ini salah ya. Sholawat itu kita minta kepada Allah, dan hadisnya jelas, man sholla alayya sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat padaku 1 kali, Allah akan mensolawati dia 10 kali. Jadi bukan Nabi yang menolong. Jadi orang bersolawat kok dengan diyakini bahwa yang menolong itu Nabi, itu syirik itu. Ya.
Itu nggak beda dengan orang Nasrani ketika mengatakan Yesus, Yesus ya, dikit-dikit Yesus. Allahnya di mana? Nggak disebutkan. Ya, nah, jadi bersolawat pun itu harus dengan apa namanya, keyakinan yang benar, ya, bahwa tidak ada yang memberikan syafaat di dunia, pertolongan di dunia kecuali Allah. Kalau nanti di akhirat baru ada syafaat Nabi. Nah, sekarang ini yang viral itu ya, wis disolawati, sidik-sidik solawati. Itu ada mobil mewah tak solawati, ben isondui mobil mewah. Ada rumah mewah disolawati, biar itu maksudnya apa? Ya, ini aneh ya. Jadi apa disolawati itu ya. Itu udah di luar, ya, di luar tuntunan daripada Islam, ya. Nah, di sini Bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka kita dalam berislam ini sebetulnya diperintahkan wa aqimul waznah, tegakkanlah keseimbangan. Kita sendiri non sewu, banyak kaum muslimin ini itu belum bisa menegakkan keseimbangan. Nah, bagaimana kita berharap akan munculnya Al-Mahdi? Padahal Mahdi itu diutus oleh Allah, dimunculkan oleh Allah nanti untuk menyeimbangkan. Nah, kita sendiri umat Islam nggak bisa, belum bisa menyeimbangkan, ya. Tapi sudah banyak yang selalu ngajak-ngajaknya untuk khilafah. Ini ya. Ini ya, kita makanya ya, ini sebetulnya pembahasan ini ya masih cukup panjang, tapi karena waktunya sudah habis ya Mas. Ya. Saya cukupkan sekian dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak yang kami hormati, demikian pemaparan materi kedua, hakikat Islam menegakkan keseimbangan dalam akidah, ibadah, dan muamalah. Untuk sesi selanjutnya, monggo apabila ada yang mau disampaikan, monggo Pak. 1, 2, 3. 3 mawon sih. Allah suka yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tadi di akhir materi itu Pak Ustadz Fathur Rahman menyampaikan bahwa Pak Taufikur Rahman ya, itu menyampaikan bahwa sholawat ada banyak sekali sholawat yang mengandung kesyirikan. Sidik-sidik disolawati. Yang saya tanyakan ini selain mengandalkan sholawat, juga terkadang kita dengar bahwa wis tak fatihai, wis tak fatihai, terus mendoakan dengan fatihah dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan di sini kaitannya dengan keseimbangan tadi, dan juga mungkin nanti tinjauan tarjihnya. Apakah kalau yang Al-Fatihah itu ada dasarnya, sahih tidaknya? Kalau tadi menyampaikan kalau sholawat tadi seperti itu, kalau yang Fatihah bagaimana? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi terakhir sampaikan tentang wa aqimul waznah, tegakkan keseimbangan. Kami ini kan sebagai mubalik, penyampai di tengah masyarakat. Nah, kadang kami itu menemui jamaah yang menjadi binaan kita masing-masing, itu ada yang berlebihan, ada yang tidak berlebihan. Nah, untuk memposisikan kita sebagai penyeimbang itu bagaimana?
di tengah masyarakat, kita sebagai mubalek yang harus menjadi toladan. Kadang posisi kita itu suatu saat serba salah, suatu saat kita posisinya kuat, suatu saat posisi kita pas lemah. Tapi kita harus jadi toladan di tengah masyarakat, membawa misi dakwah Islam lewat Muhammadiyah yang seimbang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan bertanya. Tadi kalau nggak salah dengar, saya mendengar bahwa di dalam Al-Quran itu surat Yasin adalah surat yang istimewa. Yang saya tanyakan, apa kaitannya dengan keseimbangan yang kita sudah dengarkan tadi? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini ada 3 penanya, Ustaz. Yang pertama tentang bagaimana dalil tentang Fatihah yang dikit-dikit tak Fatihai, tak sholawat itu tadi, apakah ada atau tidak atau mengada-ada seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memposisikan kita sebagai mubalik di masyarakat yang masyarakat begitu beragam, begitu. Kemudian yang ketiga, keistimewaan dari surat Yasin sendiri itu seperti apa? Karena di tengah-tengah masyarakat kita ketika ada yang sakit di Yasini dan apa gitu. Monggo Ustaz. Ya. Nah, yang pertama ya. Jadi untuk sholawat, apa-apa disolawati, emang nggak ada tuntunannya ya, nggak ada. Tapi kalau Al-Fatihah itu kan bagian dari tawassul bil Quran, ya, tawassul bil Quran. Jadi kalau kita doa diawali dengan Al-Fatihah. Tapi kalau seperti yang tadi ya, di-Fatihai dhisik, di-Fatihai, ya itu memang nggak ada itu ya, seperti itu ya. Itu hampir sama dengan sholawat tadi ya. Karena urusan dengan dunia seperti itu apa ya, janganlah kita main-main dengan yang seperti itu ya, disolawati, difatihai itu ya. Karena khawatir kita malah masuk ke dalam apa, perbuatan apa, bid'ah ya, bid'ah kan begitu. Tapi kalau sebelum berdoa kita awali dengan Al-Fatihah misalnya, itu kan bagian daripada tawassul bil Quran ya. Karena tawasul itu yang ya, asli tawasul itu kan tidak boleh kecuali 4 hal, dengan 4 hal, yaitu apa ya? Sama tawasul bi asma'illah ya, dengan nama Allah ya. Jadi tawasul dengan nama Allah itu ya dengan Asmaul Husna. Sebelum kita berdoa kita menyebut nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, Ya Wasi'al, Ya Wasi'al, Ya Wasi'ar Rizki, Urzuqna, Ya Razzaq. Nah, itu namanya tawasul bi Asmail Husna ya. Kemudian yang kedua bil Quran ya, bil Quran. Nah itu apa namanya ya, Al-Quran itu mukjizat ya, mukjizat, dan umul Quran itu Fatihah, maka kita bertawasul dengan Al-Fatihah ya. Kemudian yang ketiga bil a'mali sholihah gitu kan, dengan amal soleh, seperti kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua, itu kan tawasul dengan amal soleh. Nah, yang keempat tawasul dengan doa orang yang masih hidup, dengan orang yang soleh yang masih hidup ya.
kita minta didoakan kepada orang tua itu namanya tawasul itu. Minta doakan ustadz, minta doakan orang yang maju itu tawasul dan itu dibolehkan. Ya. Makanya saya punya lagu pengganti lagu yang tawassalna bi bismillah wa biladi rasulullah itu kita ganti tawassalna bi bismillah wa bi asmaihil husna wa kulli amalin sholeh wa bi du'ail masyayih. Nah, gitu ya. Ada kan lagunya itu ya. Salawat apa itu? Badr ya toh. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulullah itu enggak boleh wa bil hadi rasulullah. Wa kulli mujahidin la bil badri ya Allah. Salah. Ya. Itu tawasul dengan orang yang sudah meninggal enggak boleh. Ya. Itu karangan-karangan orang sufi itu ya. Orang sufi itu ya. Itu sesat, itu banyak yang sesat ya. Tapi saya ganti tawassalna bi bismillah wa bi asmaihil husna wa kulli amalin sholeh wa bi du'ail masyayih. Nah, gitu ya. Kita bertawasul dengan bismillah, dengan asmaul husna, dengan amal soleh dan dengan doanya orang-orang tua kan itu dengan masyayih ya. Nah, jadi Fatihah itu bagian dari tawasul bil Quran. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Bukan, Bapak tadi. Oh ya, memposisikan sebagai mubalik. Ya, memang kalau sebagai mubalik atau dai, ya itu memang bukan hanya sekedar ilmu ya, tetapi juga perilaku akhlak itu juga menunjukkan. Tetapi ya di dalam bersikap di depan masyarakat ya paling tidak bagaimana kita menegakkan keseimbangan di tengah masyarakat ya yang pertama sebenarnya bagaimana merubah mindsetnya dulu ya. Jamaah kita itu kita sampaikan tentang Islam itu sebagai agama yang tawassut ya, yang pertengahan, agama yang penuh dengan keseimbangan. Menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi antara khauf, roja dan mahabbah itu harus seimbang ya. Nah kemudian kalau yang sifatnya itu keteladanan ya semampu kita mas ya. Jenengan walaupun menampakkan keteladanan yang baik, jenengan bukan nabi ya. Maksudnya kita ini walaupun menampakkan keteladanan akhlak yang baik, mesti banyak juga yang tidak suka. Gimana? Netizen itu nggak bisa kita mengharap mereka semuanya mensikapi baik kepada kita, itu enggak. Tapi yang penting bahwa kita menjalankan sesuai yang benar, kita berusaha menunjukkan akhlak yang baik. Tapi kalau kemudian kita betul-betul menjadi panutan dan teladan, nggak akan bisa seperti Nabi, ya. Ya nuwun sewu, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama ataupun seorang dai kok hanya ngikuti apa keinginan umat, keinginan masyarakat itu juga ya nggak benar juga ya. Ya kalau itu jangan jadi Gus Miftah nanti. Ya, yang penting jamaah akeh ya, yang penting jamaah akeh. Enggak ya. Nah, sekarang itu akhlak yang baik, apa-apa yang baik itu seolah-olah standarnya itu pandangan masyarakat, padahal enggak ya. Pandangan tetap bagaimana kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kan begitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Yasin, nah itu
ada fadilahnya ya di dalam beberapa hadis ya. Walaupun dhaif tetapi banyak jalan ya, banyak sanad yang menyebutkan tentang fadilah Yasin. Surat-surat dalam Al-Quran itu banyak yang disebutkan fadilahnya, dan memang kebanyakan itu fadilah itu periwayatannya itu memang dhaif. Tetapi para ulama, sebagian ulama ya, tidak semuanya, itu masih memandang bahwa hadis-hadis tentang fadhail itu masih bisa diamalkan ya, selama di situ tidak ada kebohongan, maksudnya tidak ada perawi yang ditengarai sebagai pembohong, pendusta. Okay. Tetapi kalau kita melihat daripada sejarah ulama dulu itu banyak yang mengamalkan. Ya, itu artinya apa? Ya itu memang sudah disepakati gitu ya. Termasuk sebetulnya ketika panjenengan baca surat Al-Kahfi malam Jumat ya, sebagai gantinya Yasin, itu yang dhaif hadisnya ya. Fadilah Kahfi tiap malam Jumat yang dikatakan orang yang baca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat itu akan memiliki cahaya yang menembus sampai langit, itu dhaif juga. Sama juga barang siapa membaca setiap malam surat Yasin akan diampuni dosa-dosanya, itu juga dhaif. Tapi ya banyak yang mengamalkan ya, artinya panjenengan silahkan mau mengamalkan atau tidak. Yang jelas para ulama sebagian memandang bahwa hal-hal yang bersifat fadilah itu ya bisa diamalkan, tetapi tidak harus kemudian ngabani orang itu untuk menjalankan ya. Kita ngamalkan sendiri nggak apa-apa ya, nggak harus ngajak orang lain, untuk diri sendiri ya. Karena banyak fadail-fadail itu yang dhaif. Selama tidak sampai maudhu, bolehlah. Tapi kayak fadilah Rajab ya kan, kemudian ada puasa khusus Rajab, ada yang mengabarkan datangnya Rajab maka dibebaskan dari apa? Nah, itu jelas itu ya, maudhu sekali itu ya, palsu ya. Tapi kalau fadilah ya, termasuk apa yang mungkin kenapa kita ini setiap memulai apapun harus bismillah, itu juga sebenarnya dhaif kan hadisnya. Din zibalin la yubda fi bismillah fahuwa aqta, misalnya setiap aktivitas yang penting tidak dimulai dengan bismillah maka itu terputus, itu dhaif itu ya. Tapi kenapa kita setiap memulai apa dengan bismillah? Nah, itu para ulama ya, ini kembalinya kepada ulama lagi, itu adalah tabarrukan, mencari keberkahan daripada bismillah gitu ya, cari keberkahan dengan daripada bismillah ya. Ya maka memang tetap pendapat-pendapat para ulama itu juga kita bisa mengambilnya ya, tapi tidak wajib, tidak harus ya gitu. Cikap nggih. Demikian pemaparan dari Ustadz Taufikur Rahman tentang materi kita yang kedua. Cuaca sangat mendukung, tapi apalah daya waktu yang sudah tidak mendukung kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Taufik tadi menjadikan pemahaman kita, menambah keilmuan kita, dan teriring doa mudah-mudahan Ustadz Taufik mendapatkan keberkahan dari Allah dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kita akhiri sesi ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan ya,